Pada masa sidang 3 lalu, DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan 7 rancangan undang-undang provinsi. Sementara itu ada 13 rancangan undang-undang provinsi yang sedang dibahas DPR RI dan pemerintah. 5 diantaranya telah disepakati untuk dibawa dalam pengambilan keputusan tingkat 2 atau pengesahan pada rapat paripurna DPR RI. Dalam rapat kerja di Gedung Nusantara DPR RI, sejumlah fraksi di Komisi 2 DPR RI menilai undang-undang yang dipakai 5 provinsi tersebut tidak sesuai dengan perkembangan di masing-masing daerah. Anggota Komisi 2 DPR RI, Reska Oktoberia mengatakan, dengan memiliki undang-undang sendiri menjadi solusi untuk menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum Pemda dan masyarakat tiap provinsi dalam rangka menjalankan roda pemerintahan di daerah, mendorong percepatan kemajuan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rancangan Undang-Undang Provinsi akan memperkuat landasan pembentukan peraturan daerah. Setiap provinsi ini harus jelas batas wilayahnya, sehingga dalam pengelolaan ataupun penataannya jelas mana yang menjadi otoritas dari satu provinsi. Sehingga tidak ada lempar kewenangan ataupun lempar dalam pembangunan atau penanganan terhadap provinsi tersebut. Sebelum pengambilan keputusan tingkat 1 atas 5 rancangan undang-undang provinsi, DPR RI menyerap aspirasi dari para kepala daerah. Dalam kunjungan ke Sumatera Barat, bertemu dengan Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Riau, dan Gubernur Jambi. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli mengatakan, penyerapan aspirasi dari kepala daerah bertujuan agar tidak ada kesimpang siuran administrasi hukum dan tata kelola pemerintahan. Menurut Doli, pemerintah daerah bisa dengan nyaman menetapkan visi misi pembangunan sesuai karakteristik daerahnya. Yang paling penting adalah dengan adanya mereka punya undang-undang sendiri, ya mereka itu bisa menetapkan ya, visi misi pembangunan mereka, karakteristik pembangunan sosial, budaya dan segala macam masing-masing provinsi yang selama ini tidak mungkin karena digabung dengan provinsi yang lain. Nah itulah kenapa pada hari ini kami datang ya dalam rangka untuk menyusun undang-undang itu dan kita mendengarkan masukan-masukan. Anggota Komisi 2 DPR RI Ihsan Yunus menyampaikan pembahasan 5 rancangan undang-undang provinsi oleh Komisi 2 DPR RI untuk memperkuat status hukum suatu daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Komisi 2 DPR RI sepakat tidak melakukan banyak perubahan substansi dalam rancangan undang-undang provinsi. Misalnya, masalah tapal batas akan diserahkan kembali kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan. Di mana undang-undang yang baru ini akan mempermudah semua daerah yang akan dibuat rancangan undang-undangnya apabila ada permasalahan hukum, baik itu di nasional maupun di internasional. Namun kita juga sudah sepakat tidak akan banyak yang dirubah substansinya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan terima kasih kepada DPR RI dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan 5 rancangan undang-undang provinsi. Pemerintah meyakini inisiatif DPR RI untuk menata ulang landasan hukum tiap provinsi akan memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, sekaligus memperkuat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang akan berdampak pada penyusunan aturan turunan termasuk Perda. Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih sekaligus apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan segenap anggota Komisi 2 DPR RI yang dengan kesungguhan telah melalui diskusi yang cukup panjang, mencurahkan pikiran, menyita waktu untuk mendapatkan kesepakatan. Proses kita terkesan cepat namun amat monumental karena untuk memberikan kepastian hukum bagi provinsi-provinsi di masa mendatang. Dengan disepakati pengesahan rancangan undang-undang Provinsi Sumatera Barat, rancangan undang-undang Provinsi Riau, rancangan undang-undang Provinsi Jambi, rancangan undang-undang Provinsi NTB, dan rancangan undang-undang Provinsi NTT,
Total ada 12 dari 20 provinsi yang memiliki undang-undang sendiri. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.